Tiga. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang materi jaringan komputer. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, dimulai dari saya, Agung Fatima Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 175. Saya Sherni Orensa dengan 3 digit NIM terakhir 173. Saya Narendra Riono Fendi dengan 3 digit terakhir 160. Saya Muhammad Alfian Rahmatullah dengan 3 digit NIM terakhir 153. Saya Suartur Panogian Siburian dengan 3 digit NIM terakhir 172. Baik, pada materi pertama yaitu protokol IP address. Di sini kita akan mempelajari tentang pengalamatan komputer. Seperti yang kita ketahui, agar komputer itu dapat mengirimkan data ke jaringan internet, komputer itu harus memiliki yang namanya alamat IP. IP address itu merupakan sebuah kode numerik dengan format tertentu yang diberikan kepada komputer. Di sini juga jelasin ada 2 versi IP yang digunakan, yaitu IP tipe 4 dan tipe 6 ya teman-teman. Untuk yang slide kedua itu adalah alamat IP. Di sini juga dicontohin untuk alamat IP, bisa kalian lihat kan. Setelah itu alamat IP itu setiap jaringan komputer itu harus diberikan alamat IP untuk berkomunikasi melalui jaringan yang menggunakan IP. Pembelian alamat IP itu dapat dilakukan dengan mekanisme tertentu. Untuk yang slide ketiga, pengalokasian alamat, penyedia layanan internet dan organisasi memiliki sekumpulan alamat IP untuk digunakan oleh pengguna layanan. Sekumpulan alamat IP ini dibagi menjadi ke dalam kelompok alamat IP yang lebih kecil dan setiap kelompok dialokasikan ke satu subnet atau LAN. Bisa dilihat ini ya alamatnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi dari struktur alamat IP dan juga pengaturan alamat IP. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan struktur alamat IP. IP sendiri terdiri atas 2 bagian. Yang pertama adalah bagian subnet. Bagian subnet ini, semua perangkat di subnet yang sama memiliki awalan bit yang sama. Yang kedua ada bagian host, yang dimana ini merupakan bit-bit lainnya di bagian akhir, yang merupakan alamat perangkat di sebuah subnet. Subnet direpresentasikan dalam format CIDR atau Classless Interdomain Routing. Misalnya A.B.C.D _X, dengan X adalah X bit pertama di IP address yang merupakan bagian subnet. Contohnya 167.205.59.96 Selanjutnya ada pengaturan alamat IP. IP address dapat diberikan secara statik atau manual oleh administrator komputer atau secara dinamik atau otomatis oleh Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP server. Selain IP address perangkat, DHCP juga dapat memberikan yang pertama itu alamat IP router atau gateway dari subnet tempat perangkat terhubung. Yang kedua, alamat IP dari DNS server, dan yang terakhir, network mask, yaitu informasi bagian subnet dari IP address atau yang dalam format A.B.C.D_X. Selain A.B.C.D, nilai X juga diberikan oleh DHCP. Untuk masuk ke topik selanjutnya, yaitu Dynamic Host Configuration Protocol atau yang biasa disingkat sebagai DHCP atau DHCP. Jadi apa itu DHCP? DHCP adalah protokol jaringan yang secara otomatis memberikan alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan lainnya kepada perangkat. DHCP ini yang pada akhirnya memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet dan sumber daya jaringan lainnya. Fungsi-fungsi dari DHCP ini tentunya ada banyak sekali, namun di sini adalah 3 fungsi utama atau 3 fungsi penting yang bisa dilakukan dan diberikan oleh DHCP. Yang pertama adalah pembaruan IP secara otomatis. Jadi jika IP address yang digunakan sebelumnya telah kadaluarsa, maka DHCP bisa memperbaharui IP tersebut secara otomatis sehingga perangkat dapat tetap terhubung ke jaringan. Selanjutnya, mencegah terjadinya konflik IP. Konflik IP address adalah adanya beberapa perangkat yang mempunyai IP address sama dalam sebuah jaringan. Jika terjadi konflik tersebut, maka perangkat biasanya tidak dapat terhubung ke jaringan.
Namun dengan adanya DHCP, maka konflik tersebut, permasalahan tersebut bisa teratasi dan perangkat bisa terhubung kembali ke jaringan. Dan yang ketiga adalah mendukung kembali penggunaan IP. Jadi jika perangkat sudah tidak menggunakan IP address, maka IP tersebut dapat dipergunakan kembali oleh perangkat lainnya yang mengajukan request. Selanjutnya, jenis-jenis dari DHCP. Yang pertama ada DHCP local server. DHCP local server ini ditempatkan secara fisik di fasilitas pengguna dan digunakan untuk mengelola alokasi alamat IP di jaringan lokal. Server ini cocok untuk organisasi yang mengutamakan keamanan data dan ingin mengendalikan sepenuhnya pengaturan jaringan internal mereka. Pengelolaan konfigurasi seperti durasi list, alamat yang tersedia, kemudian berbagai opsi lainnya dapat dilakukan langsung pada perangkat tanpa keterlibatan pihak ketiga. Meskipun menawarkan kontrol penuh, DHCP server lokal ini memerlukan investasi awal yang lebih besar untuk perangkat keras dan pemeliharaan. Selanjutnya ada DHCP Cloud Server atau DHCP yang servernya berbasis cloud. Jadi berbeda dengan server DHCP lokal, server berbasis cloud menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas dari infrastruktur berjaringan berbasis cloud. Layanan ini biasanya dikelola oleh penyedia layanan cloud sehingga pengguna tidak perlu memelihara perangkat keras dan perangkat lunaknya. Yang ketiga ada DHCP Relay. DHCP Relay digunakan di jaringan yang tersegmentasi, di mana ada lebih dari satu subnet yang perlu menyampaikan permintaan alamat IP ke server DHCP. Ketika sebuah perangkat dalam subnet berbeda mencoba untuk mendapatkan alamat IP, DHCP Relay akan meneruskan permintaan tersebut ke server DHCP yang ditentukan. Sehingga memungkinkan penggunaan satu server DHCP untuk melayani beberapa subnet, dan untuk menghemat sumber daya dan menyederhanakan manajemen alamat IP. Yang keempat ada DHCP server terintegrasi. Server jenis ini biasanya ditemukan dalam perangkat jaringan seperti router atau modem, di mana fungsionalitas DHCP diintegrasikan dengan komponen perangkat keras utama. Hal ini memudahkan pengguna rumahan atau bisnis kecil untuk mengelola jaringan tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang lebih mendalam. Yang kelima ada DHCP failover. DHCP failover ini digunakan untuk menghindari kegagalan server yang mengakibatkan gangguan layanan. Sistem ini memastikan ketersediaan terus-menerus dengan cara berbagai beban kerja, di mana jika satu server gagal, server cadangan dapat meneruskan layanan tanpa kendala. Mekanisme failover dapat mengurangi risiko downtime dan meningkatkan keandalan jaringan. Sehingga DHCP failover ini sangat cocok untuk organisasi yang tidak ingin menerima gangguan-gangguan layanan. Dan yang terakhir ada DHCP V6 server. Server ini menyediakan berbagai pengaturan konfigurasi untuk perangkat yang memerlukan alamat IP dalam jaringan berbasis IPv6. Seperti memperpanjang ruang alamat dan mendukung lebih banyak perangkat. Proses kerjanya itu masih mirip dengan DHCP v4, namun dengan kemampuan menangani lebih banyak perangkat dan penyesuaian untuk protokol terbaru, sehingga pilihan DHCP v6 ini menjadi jaringan modern yang lebih berkembang. Berikut adalah informasi yang diberikan DHCP server. Yang pertama adalah alamat IP. Alamat IP seperti alamat rumah untuk perangkat di jaringan, digunakan agar perangkat bisa dikenali dan berkomunikasi dengan perangkat lain. Selanjutnya adalah subnet max, yaitu menentukan batas wilayah dalam jaringan. Hal ini membantu perangkat memahami apakah perangkat lain berada dalam jaringan yang sama atau di jaringan lain. Selanjutnya adalah gateway default, seperti pintu keluar rumah. Gateway adalah router yang memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan lain atau internet. Selanjutnya yang nomor keempat adalah DNS server, yaitu menghubungkan nama website seperti contohnya google.com menjadi alamat IP, sehingga kita bisa mengakses situs web tanpa perlu menghafalkan angka-angka alamat IP. Selanjutnya, launch time, waktu sewa alamat IP yang diberikan DHCP kepada perangkat. Setelah waktu habis, perangkat bisa menerima IP baru atau memperbarui IP yang sama. Selanjutnya, NTP server, menyediakan waktu yang akurat bagi perangkat di jaringan, sehingga semua perangkat memiliki waktu yang sinkron. Selanjutnya adalah TFTP server, digunakan untuk mengunduh file konfigurasi ke perangkat tertentu. Biasanya pada sistem seperti telepon atau komputer dapat tanpa sistem operasi. Yang terakhir adalah Win server, digunakan di jaringan Windows lama untuk menerjemahkan nama komputer menjadi alamat IP. Mirip dengan DNS tapi untuk sistem Windows lama. DHCP
adalah layanan yang berfungsi untuk memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis kepada perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan. Saat sebuah perangkat terhubung ke jaringan dan meminta alamat IP, DHCP server akan mengirimkan beberapa informasi penting agar perangkat tersebut bisa berkomunikasi dengan perangkat lain di dalam maupun di luar jaringan. Berikut adalah informasi yang diberikan oleh DHCP server. Yang pertama adalah alamat IP. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan harus memiliki alamat IP yang unik agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lain. DHCP server akan secara otomatis memberikan alamat IP kepada perangkat yang baru terhubung. Yang kedua adalah alamat IP. Router atau gateway adalah perangkat yang menghubungkan jaringan lokal ke jaringan yang lebih besar seperti internet. Yang ketiga adalah network mask. Subnet mask adalah informasi yang digunakan untuk menentukan bagian mana dari alamat IP yang termasuk dalam jaringan lokal dan bagian mana yang termasuk jaringan lain. Yang keempat adalah alamat IP dari DNS server. DNS adalah sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan nama domain, misalnya google.com, menjadi alamat IP yang dapat dimengerti oleh komputer. Kemudian ada materi 3, yakni MAC Address and Address Resolution Protocol. Yang pertama, MAC Address. Jadi selain alamat IP, setiap Network Interface Controller pada komputer memiliki alamat MAC. Setiap NIC atau Network Interface Control tadi memiliki alamat MAC yang berbeda. Kemudian data diantarkan dari satu komputer ke komputer lainnya dalam jaringan LAN atau WLAN berdasarkan alamat MAC tersebut. Kemudian setiap komputer menyimpan alamat MAC komputer lain yang terhubung dalam jaringan yang sama. Kemudian di bawah ada contoh bentuk alamat IP dan alamat MAC. Kemudian Address Resolution Protocol atau disingkat ARP. Jadi jika sebuah komputer belum mengetahui alamat MAC komputer lain, misal sebuah komputer yang baru terhubung ke jaringan, digunakan protokol ARP. ARP adalah protokol untuk mengetahui alamat MAC komputer dalam satu LAN jika diketahui alamat IP-nya. Kemudian ada cara kerja ARP. Misal, A hendak mengirim data ke B, namun A belum mengetahui alamat MAC dari B. Maka A mengirim paket ARP dengan alamat MAC tujuan FFF agar di-broadcast oleh switch ke semua port yang berisi informasi alamat IP dari B. Kemudian semua komputer menerima paket tersebut, namun hanya B yang merespon balik dengan mengirimkan alamat MAC dari B ke A. Kemudian A menyimpan alamat MAC dari B ini dalam tabel ARP. Itu ada ilustrasinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.